Nah, udah join nih Pena Training Center. Saya pakai dulu headsetnya ya, biar lengkap nih kanan dan kiri. Hai, update Niko, selamat malam. Nah, teman-teman, selamat malam. Malam hari ini, Jumat malam ya, ini ya. Ketemu lagi di live Instagram bareng sama Kak Rani. Dan hari ini kita akan kembali kuliah psikologi online. Jadi sekarang konsepnya bukan cuma ngobrol santuy, tapi kuliah psikologi online. Kenapa? Karena ya yang kita bawakan itu materi-materi yang cukup berbobot ya sebetulnya ya, dan sangat-sangat berbau psikologi banget gitu ya. Jadi sekarang konteksnya dirubah, namanya kuliah psikologi online. Jadi dengan menyaksikan live-live kami, Anda akan mendapatkan informasi yang kaya sekali, edukatif, tapi juga dibawakan dengan santai dan kemudian menyenangkan, dan Anda bisa belajar psikologi secara gratis. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget sama dunia psikologi, apa aja sih yang kita lakukan sebagai seorang psikolog gitu kan, sebagai seorang psikoterapis gitu kan. Nah, dengan menyaksikan live-live Instagramnya Kak Rani, kita akan semakin belajar banyak ya dari hari ke hari ya. Dan tentu saja live-live Instagramnya Kak Rani dan nanti webinar-webinar yang akan datang dipersembahkan oleh Konspirasi, komunitas inspirasi, tempatnya belajar dan bertumbuh bersama. So, oke, malam hari ini udah ada Aislin, selamat malam. ANS Natania, selamat malam. Dan semoga live-live yang kami bawakan akan memberikan sesuatu ya, edukasi untuk Anda semua sebagai penonton. Jadi jangan bosan-bosan, ikutin terus live kami. Dan malam hari ini sampai 1 jam ke depan, saya nggak akan sendirian. Hari ini saya akan ditemani juga oleh seorang psikolog klinis anak. Spesialis banget. Dan ini pengalamannya memang sudah biasa berkutat dengan ABK atau anak-anak berkebutuhan khusus ya. Kayak gimana sih pengalamannya? Dan malam hari ini spesial banget nih yang akan di-sharingkan nih. Kak Rani juga akan banyak belajar ya sebetulnya, karena ini masih sesuatu hal yang cukup baru sebetulnya. Kak Rani juga penasaran kayak gimana, dan mungkin kita masih jarang ya dengar di luar sana ya. Jadi play terapi dengan media tanah liat. Wah, kayak gimana sih gitu. Penasaran banget deh. Kak Rani juga udah nyediain mainan-mainan anak-anak nih di sini, dan itu di belakang juga background-nya udah ceria ya. Karena ruangan di sini biasanya Kak Rani gunakan untuk konseling dewasa. Kemudian juga bisa digunakan untuk terapi untuk anak-anak, teman-teman. So, jadi ruangannya memang disetting untuk juga suasananya nyaman, kemudian juga terang, juga ornamennya lucu-lucu, menyenangkan, tapi juga bisa untuk konseling dewasa. Ya, itulah pekerjaan kami ya. Oke, sudah ada Rizkan Fadlin. Nah, kita langsung invite aja, kita langsung undang, karena Kak Rani juga udah penasaran banget kayak gimana sih play terapi dengan media tanah liat. Nanti kita bakal praktek ya, kita bakal lihat simulasinya kayak gimana ya. Oke, kita langsung panggil seseorang yang luar biasa. Silakan sini. Hai, selamat malam, Coach Kiat dan kiat-kiatnya. Wah, mantep banget ini namanya. Halo, Indah Piki, ini kakak saya. Teman-teman. Halo, Hai, Kak Berta. halo, Selamat malam. Wah, ada Diah BR. malam. Ya, selamat malam Kak Berta. Gimana kabarnya? Baik, Baik ya. Gimana aktivitas hari ini, Kak? lumayan, lumayan, lumayan padat ya Lumayan dari apa nih? pagi Lumayan sampai padat sore. ya. Wah, tapi bersyukur ya di masa pandemi kayak gini kita masih bisa bekerja dengan lancar ya, Kak ya. Masih dibutuhkan banyak orang ya, Kak. Iya, bener, amin. Malah ada juga yang Betul, betul, bilang betul. katanya aku gak ada kerjaan, katanya bilang gitu. Siapa tuh? Temen? Sesama psikolog juga? Atau siapa? Enggak, orang kayak gitu. Oh, oke, oke. Ya, 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 ya. Ya, kita cukup prihatin ya, Kak, dengan beberapa profesi yang mungkin selama masa pandemi ini sangat terpengaruh ya, Kak Berta ya. Iya, Ya, betul. tapi tentu saja kami mendoakan yang terbaik untuk Anda. Mudah-mudahan situasi lekas kembali normal. Kemudian kita semua bisa kembali mencari nafkah seperti sebelumnya ya, Kak. Iya, amin, amin ya. Sehat Kak Amin, Rani? amin. Ya, sehat, Kak. Sehat. Harus sehat terus ya. Kalau nggak sehat Iya, nanti nggak bisa betul. menginspirasi. Nggak bisa berbagi nanti kalau nggak sehat ya. Iya, benar. Ntar nih. Ya, ini ada Dela RP, ada Edwin S99, ada Siti Zulaika 144. Ya, Kak Berta, hari ini Oh, saya background live-nya agak sedikit beda nih ya, supaya suasananya lebih apa ya, lebih
apa Ceria ya, ya. ceria ya, lebih lucu gitu, tematik gitu ya, lebih childish gitu ya, sesuai sama tema kita malam hari ini ya Kak Berta, Heeh. supaya auranya Iya terbawa gitu. bener. Iya, Kak Berta, malam ini nih kan temanya menarik banget ya. Jujur Kak Rani juga agak, wah hal baru nih gitu. Belum pernah dengar sebelumnya. Play terapi dengan media tanah liat. Makanya Kak Rani penasaran banget loh malam ini. Pengen Oh banget iya, aku belajar juga nih. udah nyiapin nih. Tuh, aku sudah nyiapin buat Wow, ya. wow, oke. Walaupun sederhana, tetapi fungsinya sangat luar biasa, Kak Rani. Wah, oke oke. Itu cukup segitu aja buat teman-teman yang misalnya pengen praktek nih sesudah denger live kita cukup segitu kecil aja Kak, nggak perlu banyak-banyak. Iya, segini aja cukup lah. Kalau banyak-banyak udah malam nanti baru kotor semua. Oke, oke oke. Butuh waktu berapa lama, berapa menit Kak untuk nanti kita praktek simulasinya Kak? Oh enggak, kita bentar aja sih kayak gitu. Kita Paling sebentar aja gimana ya. sih caranya supaya Hmm. kita tahu kan kalau sebagai seorang psikolog supaya bisa apa? Memunculkan rahasia-rahasia itu, Kak, biar muncul Apa rahasia apa Kak? Rahasia wanita. rahasia-rahasia di hati supaya yang Oh, introvert bisa muncul, ya, oh atau oke oke anak-anak bisa ya. muncul gitu kan. Betul betul. Ya ya. Karena kadang menggali anak-anak tuh juga beda ya Kak seninya ya. Belum tentu Iya. apa ya seasertif orang dewasa mengungkapkan permasalahannya atau perasaannya ya Kak, beda ya. Iya, betul. Oke, iya, iya, iya. Nah, tapi nanti prakteknya di sesi-sesi akhir aja ya, biar teman-teman penasaran dulu. Karena sebelum praktek kita harus Iya. tahu dulu ya, Kak ya, maksudnya play Mm-mm. terapi itu yang seperti apa, terus kemudian eh, fungsinya apa, tujuannya apa, dan mungkin sharing pengalaman Kak Berta juga selama ini menggunakan play terapi dengan tanah liat ya, Kak. Iya, dan juga Kak, hari ini disponsori juga oleh Ah, ah. Pocari Sweat. Oh, gimana gimana ceritanya Kak Berta gimana nih? Endorse ini atau gimana nih? Iya, jadi kita ngadain ini terus kita disponsorin oleh Pocari Sweat, Ah, Kak. Iya. wow, Pocari luar Sweat itu biasa. Pocari Sweat tuh senang, Kak, lihat kita supaya kita semua apa namanya berenergi, terus kita nggak kekurangan Ah, cairan. Jadi kita minum oke ini, oke. Kak, supaya kita tambah Wah, semangat semuanya. wah, hebat banget Kak Berta. Pokari Sweat aja tertarik ya nonton konten kita ya dan ikut semangat ya Kak ya. Iya. Apalagi teman-teman nih yang nonton. Mantep Iya. banget Kak Berta. Jadi Pocari Mm-mm. Sweat ini juga memang sih, tapi Kak Rani merasakan ya Pocari Sweat itu kalau terutama kalau kita habis berkeringat, kita habis beraktivitas, bahkan katanya ketika kita nggak keringetan sekalipun di ruangan AC sebetulnya banyak ion tubuh kita keluar ya Kak Berta Iya, ya. Apalagi betul. apalagi yang olahraga yang keringetan gitu ya Kak Berta suka goes, lari, jogging gitu. Wah, Pocari Sweat oke banget ya mengganti ion tubuh yang hilang jadi nggak lemes ya ceritanya ya Kak ya. Iya, Kak, bener. Jadi jangan lupa kalau Oke. kalian banyak aktivitas, jangan lupa kalian harus minum Pocari Sweat. Wow, mantap, mantap. Kak Berta sendiri rutin nih minum Pocari Sweat habis beraktivitas nih, Kak. Iya, selalu supaya karena aku sering Oh, mengeluarkan keringat ya. Jadi walaupun tempat iya, AC iya, juga iya. mengeluarkan keringat, jadi aku menggantinya dengan minum Pocari Sweat. Seperti itu, Kak. Wow. Jadi yang lain juga harus minum Pocari Sweat ya. Oke, siap. Lalu efek yang dirasakan apa, Kak, kalau habis minum Pocari Sweat dan kalau enggak minum? Jadi minum Pocari Sweat langsung aku tuh segar, ceria. Tadinya ngantuk, jadi nggak ngantuk. Aku sudah minum. Wah, hebat. Mantep ya. Pocari Sweat aja. Wah, gila nih. Keren, 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 keren. Mudah-mudahan ya kita semakin menginspirasi teman-teman ya. Iya. Jadi malam-malam tetap harus minum Pocari Sweat ya. Oke, Kak Rani oke. juga Ini jangan lupa harus minum Pocari Sweat. oke, pasti nanti aku cek di kulkas nih stok Pocari Sweatku masih atau enggak. Tapi ini Asik. nggak ada efek ya Kak. Maksudnya kalau diminum malam udah mau istirahat jadi nggak bisa tidur atau malah jadi seger gitu enggak ya? Enggak. Jadi kita harus minum tiap Hmm. hari ya, Kak ya. Itu lebih bagus, Kak. Terus Oh, pagi oke. kita minum air putih dulu. Setelah itu kita Hmm. mulai beraktivitas, siang kita minum ini. Rasanya langsung seger sekali, Kak. Nah, aku minum loh, Kak. Wow. Seger sekali. Oh,
Apalagi kalau dingin ya, kayaknya seger banget ya. Seger banget Kak, jadi badan tuh langsung Oh, sehat, kuat, kayak sehat. gitu Oke, Kak. mantep. Apalagi nih ya teman-teman Kak Berta ini kan aktivitasnya full banget, padat banget dari pagi sampai malam. Masih harus mengurus anak, mengurus rumah tangga, mengurus suami. Pasti kan capek banget ya Kak. Belum lagi Iya, deadline-deadline kerjaan yang padat ya. Kalau kita nggak diimbangi dengan minuman-minuman kayak gitu, takutnya kita lemes ya. Maksudnya terlalu lelah gitu ya Kak ya. iya betul Kak, seperti itu. Jadi buat Mantep semuanya banget. wajib minum Pocari Sweat. Pocari Sweat. Berapa berapa botol sehari? Kalau yang idealnya, yang kecil atau yang besar atau seberapa nih, Kak? Kalau yang segini Kak, ini aku biasanya minumnya siang sama malam sebelum Siang satu, tidur. malam satu. Iya, supaya cairan kita tuh Oh, terisi, Kak. Jadi kita nggak kekurangan oksigen hmm. juga, seperti itu. Nah, jadi buat Ah, semuanya, wajib ya kalau nonton kita, kita akan ada Pocari Sweat. wah, oke, siap deh. Habis ini Kak Rani harus minum deh, kayaknya biar tetap segar ceria kayak Kak Berta ya. Iya. Biar Oh, kan tambah apalagi seger. tambah segar ceria. Apalagi kan Mm-mm. dengan profesinya Kak Berta, ini kan banyak banget berkutat dengan dunia anak-anak, kemudian juga anak-anak berkebutuhan khusus itu kan butuh energi khusus ya, Kak Berta nggak mudah ya, nggak pasti pasti melelahkan ya sebetulnya ya. Iya, bener. Tapi aku nggak akan lelah, Kak, selama aku ditemanin oleh Pocari Sweat. Pokari mantap, mantap, oke, oke, oke. Pocari Sweat ya teman-teman Oke. ya, minum terus untuk menemani aktivitas harian Anda, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Kita harus tetap Mm-mm. berenergi, kita harus tetap fresh supaya kita siap untuk menghadapi hari. Yeah. Oke, Kak Berta, kembali lagi ke topik kita ya. Tanah liat, media tanah liat ini kan keren banget. Tapi cerita dulu sedikit dong, play terapi yang pingin disampaikan hari ini tuh play terapi yang kayak gimana? Karena kan sering banget nih, mungkin teman-teman juga udah sering ya dengar play terapi gitu. Atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Nah, play terapi yang akan Kak Berta bawakan hari ini tuh yang kayak gimana? Jelasin dulu dong Kak, biar teman-teman makin paham. Oke, baik. Aku akan jelasin ya. Jadi, play terapi ini kan terapi bermain. Jadi, terapi bermain Hmm. ini itu pertama kali awalnya itu ditemukan oleh Carl Rogers, Kak. Carl Ah, Rogers, oke, oke. terus disesuaikan oleh Virgin X Klein. Seperti Hmm. itu. Nah, jadi terapi bermain ini untuk mengatasi kayak trauma, trauma pada anak, terus gangguan Hmm. maksudnya seperti anak tuh mau meluapkan sesuatu tapi nggak berani, seperti itu Kak Oke, Rani. oke. Nah, kita itu namanya play terapi, terus juga Hmm. memunculkan emosi-emosi anak yang tak enak anaknya itu tidak bisa emosinya dengan baik, misal suka marah-marah atau dia hanya diem tapi tiba-tiba dia suka mukul. Nah, itu kita gunakan play terapi itu Kak. Nah, nggak hanya tanah Hmm. liat aja, Oke. cuma kali ini kita bahasnya tanah liat sih Kak ya, Ah, seperti itu. ya, ya. Hmm. Kayak gitu Kak, Nanti mungkin simpelnya. next berikutnya kita bisa bahas dengan media-media yang lain ya. Nggak menutup Iya, kemungkinan ya, Kak ya. betul. Oke. Seperti itu. Nah, Nah, terus sebetulnya play terapi sendiri itu berarti kan sudah ada lama-lama ya, Kak ya, sebetulnya ya, Kak ya. iya dari tahun 1951 ya, Kak ya. Wow, Itu udah sudah ada. cukup lama ya. Iya, Hmm. sudah lama sih, Tapi Kak. Nah, itu dikembang-kembangkan ya. oh, dikembangkan. Kemudian muncul banyak aliran gitu, Kak. Maksudnya play terapi yang dengan aliran apa-apa gitu ada juga ya? Ada juga, cuma model terapi itu pada awalnya tuh oleh Carl Rogers, seperti itu, Kak. Lalu Ah, disesuaikan oleh oke. Virgin X Line, itu mahasiswa dan rekan Roger, seperti itu. Terus Hmm. itu berpusat sebagai model terapi pendekatan yang apa untuk terapi bermain seperti itu, seperti terapi pada klien, lalu didasarkan Hmm. pada proses untuk anak-anak, seperti itu, Kak. Ini diaplikasikan seperti itu. Oke. Nah, pada awalnya sendiri tuh bentuk play terapi dari Carl Rogers tuh yang seperti apa sih, Kak Berta? Mungkin ada medianya kah atau seperti apa gitu? Macam-macam ya Kak ya, kayak gitu. Jadi kan ada Hmm. yang pakai bak pasir juga, seperti itu kan. Bak Oke. pasir, Hmm. terus miniatur hewan, macam-macam Hmm. sih seperti itu. Nah, Oke. terus ada juga yang Oke. dari tanah liat.
clay, Hmm. clay, clay tanah liat, ada yang clay-clay kayak malam itu ya, Kak Rani ya, kalau tahu Iya, iya. clay. Oh. Ini nih. Nah, itu. Nah, seperti itu. Bisa, bener. Jadi, kalau ada Iya. anak yang jijik sama ini tanah liat, itu bisa diganti sama clay itu. Oh, gitu ya. Oke, oke. Iya. Karena kan orang tua zaman sekarang takut banget tuh kalau anaknya kotor gitu. Iya, Apalagi kalau bener. habis habis main tangannya masuk mulut, masuk hidung, masuk mata. Gitu kan bahaya ya, Kak Berta ya. Iya, benar. Hmm. Cuma Oke, kadang orang oke. tua kan takut ya kalau ada cacing atau apa. Sebenarnya itu Iya, kan betul, juga betul, betul. mengatasi motorik. Kan ada anak yang Oh. jijik ya, yang jijik kayak Hmm. contoh jalan di rumput aja jijik. Kan kena Iya, ya iya, Kak benar-benar. filmnya seperti itu. Iya, iya, Terus betul, betul. pasir, tanah liat Mm, sebenarnya mm, nggak mm. apa-apa. Kan habis itu cuci tangan. Seperti itu. Ah, betul, betul, betul. Tapi Justru ada anak lari ya. tertentu yang oversensitif ini ya akan sentuhan gitu. Karena keponakan saya, Kak Berta, itu juga sensitif banget sama sentuhan sesuatu yang berbulu. Kemudian misalkan kayak karet tapi yang ada bentuk seperti sikat itu oversensitif gitu loh, Kak. Itu memang ada ya anak-anak yang seperti itu ya, Kak? Ada Kak itu. Tapi tetap kalau Oh, misalkan oke. kita mau ngilangin itu, tetap aja dikasih. Seperti Oh, itu tetap Kak. dikasih aja terus ya, Kak ya? Terus Hmm. supaya hilang Hmm. jijiknya atau geli-gelinya seperti itu kan. Oh, Itu oke. Kak Rani. Karena tuh ini cerita nyata ya, Kak. Keponakan saya itu setiap kali digosok giginya, itu nangis-nangis sampai mau muntah gitu, Kak. Dari kecil sampai sekarang, nggak hilang-hilang. Tapi Kayak bisa juga oversensitif itu gitu, Kak. ini Kak, lambung bisa. Karena kan kalau kayak kita juga kalau sikat gigi terlalu dalam, juga kan kita kan juga gitu kan, kayak mau muntah Hmm. gitu. Ada Hmm. juga yang karena Oke. dia sakit lambung juga pas gosok gigi dia ini kan kayak mau muntah gitu. Nah, Oke. itu tuh macam-macam sih Hmm. masalahnya. Kecuali Oke. dia sikatnya itu dia taruh di tangan gini terus dia nggak mau gitu, nah baru dia jijik ya atau geli gitu. Ah, ya, ya. Baik-baik. Oke. Kayaknya sih memang geli, Kak. Gelian gitu kayaknya anaknya nih. Ya, jijik ya. Iya, iya. Kan kayak Karena nggak pernah, gimana gitu ya. iya, iya. Nggak pernah hilang dari dulu sampai sekarang. Nggak, udah 5 tahun masih tetap aja kayak gitu. Oh, iya 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 iya. Mungkin perlu terapi Pasti sama Kak Berta ya. sama tantenya lah. Sayangnya jauh, Kak, di Jakarta, Kak. Oh. Oh ya, Kak Berta, buat temen-temen nih, nanti kalau misalkan butuh konseling untuk anak, kemudian terapi gitu kan, ini bisa mengontak ke Penara_training_center ya, Kak Berta dengan Kak Berta langsung ya. Iya, betul Oke, Kak. ya. So teman-teman, buat teman-teman yang tapi adanya di Kota Cikarang ya, dan di Iya, Semarang sih ya, Kak Berta. iya. Nanti Cikarang kalau dan di Semarang, terus Semarang, jangan lupa juga ya Kak ya. Jangan hmm, lupa juga kalau mau konseling, langsung hmm, aja ya Kak ya. Bisa apa namanya? Langsung pencet Okadok dan ah, Okadok dan apa nih? ayo tebak. Apa ya? Ayo. Spirit psikologi. Jangan lupa Ya, ya. langsung cari ya psikolognya. Nah, seperti itu ya Kak ya. Oke, ya betul betul. Jadi untuk info teman-teman ya, sekarang Spirit Psychology Center, lembaganya Kak Rani, itu sudah bekerja sama dengan Okadok teman-teman. Nanti teman-teman bisa tanya lebih lanjut lewat DM ke Kak Rani, prosedurnya seperti apa. Download dulu aplikasinya ya Kak Berta ya, Okadok, terus Iya. kemudian baru cari Spirit Psikologi. Nanti akan ada Kak Rani dan Kak Berta di sana yang siap membantu Anda ya, teman-teman ya. Jadi Kak Berta dengan spesialisasi untuk klinis anak, dunia anak, dan Kak Rani untuk klinis yang dewasa gitu. So, dan buat teman-teman yang butuh terapi untuk anak-anak secara langsung bisa langsung ya, yang tadi Penara Training Center dengan Kak Berta atau DM Kak Berta bisa. Dan kalau di Kota Semarang bisa DM lewat saya juga. Jadi kita saling bekerja sama gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini dari Resa Eja. Mau tanya dong Kak? Iya langsung aja. Ya buat teman-teman yang mau bertanya, silakan ya, boleh langsung aja, feel free ya. Kita akan jawab, kita sambil bahas, kita sambil jawab. Nah, kembali lagi ke yang tadi, Kak Berta. Berarti kan sebetulnya media untuk play terapi itu luas dan banyak sekali ya, Kak Berta. Iya, benar Kak. Hmm,
Oke, mulai dari malam seperti ini, terus kemudian apalagi sih biasanya ya bak pasir. Oh ya Kak Berta, ini Kak Rani juga di sini juga ada ini ya peran-peran figur seperti ini bisa nggak sih Kak Berta untuk play terapi anak-anak gitu? Bisa, Kak. Bisa. Bisa ya? Jadi kayak bermain Hmm, peran kayak bermain gitu. peran Terus ya? Oke. ada yang di jari-jari gini kan, seperti Oh itu. ya boneka jari ya. Oke Uh, oke oke oke. Macam-macam sih. Macam-macam ya. Kita pun sebagai terapis juga ikut ikut berfantasi masuk ke dunia anak ya sebetulnya ya Kak Berta ya. Iya, bener. Jadi kita kayak anak-anak Eh, lagi, Kak. makanya kita awet muda ya Kak ya. Kita selamanya kayak anak-anak ya sebetulnya. Iya ya. Jadi sebetulnya lewat boneka-boneka gini, ini seperti kita bermain drama gitu ya. Karena play terapi ini bagian dari Iya, psikodrama ya Kak Berta ya. iya, betul, Suaranya hilang Kak Kak. Rani. Oh Jadi oke memang oke. gunanya untuk anak yang gangguan emosi atau yang trauma itu bisa menggunakan media play terapi, Oh Kak, untuk menggali oke. kasus-kasusnya. Seperti yang ditanya sama Hmm. itu. Kalau tanah liat itu bergunanya untuk kasus apa? Nah, kita Hmm. udah jawab ya. Jadi untuk Ya. apa namanya? Trauma, terus juga untuk Hmm. masalah-masalah kasus yang lain ya seperti gangguan apa namanya? Introvert gitu Kak yang tidak bisa meluapkan sesuatu. Nah, itu bisa Oh menggunakan oke oke. media-media play terapi seperti itu. Oke. Nah Kak Berta, penggunaan play terapi itu efektif untuk anak usia berapa sampai usia berapa sih Kak? Kalau play terapi itu dari usia SD Kak. SD udah bisa ya Kak ya. Kalau TK sih Ah. mungkin dari menggambar kayak gitu ya Kak ya, warnain itu Hmm. bisa. Tapi kalau Hmm. kita sudah pakai tanah liat atau clay, itu kan biasanya anak seumuran kalau TK gitu paling untuk mainan aja seperti itu. Tapi nggak bisa untuk Ya ya. menggali. Kak. Kalau Hmm. Hmm. SD kan mungkin dia kan udah terampil ya, jadi bisa buat Ya. mainan. Terus sambil dia cerita, cerita seperti Ah, itu. ada batasan maksimal nggak Kak Berta sampai usia berapa play terapi ini bisa dilakukan Kak? Gimana Kak? Suaranya hilang Kak. Sampai sosial kita mungkin bisa Kak, seperti itu. Sampai seusia Karena kan kita ada masih yang bisa ya? usianya mungkin 30, oh hilang ya. Seusia kita bisa seperti itu Hmm. Kak. Seusia Oke oke. Berarti kita bisa oke sampai usia dewasa pun bisa ya Kak Berta ya. karena kan Ini kok mulai delay lagi kayak kemarin pas kita live nih Kak. Suaranya tiba-tiba kecil dan hilang. ada yang usia 30 tapi kan sikap perilaku kan mungkin masih ada sisi kekanak-kanaknya. Oh, oke oke. Hmm, hmm, hmm. Oke oke. Ini buffering ya. Nah, tes Kak Berta. Halo, tes. Kak Berta, tes. Mungkin kita Aduh, suaranya keganggu ya. Suaranya ditelan bumi. cari solusi yang Kak aman. Berta, sorry nih. Hmm, oke. So, teman-teman, ini mengulang sedikit ya. Mungkin suaranya karena keputus-putus dan delay, Kak. Terus suka hilang-hilang sendiri suaranya. Kak Berta mungkin boleh live dulu sebentar, nanti kembali lagi supaya
refreshingnya lagi ya, Kak Berta ya. Ya, so teman-teman, play therapy sendiri ini medianya banyak ya. Medianya bisa menggunakan boneka untuk bermain figur seperti ini, bermain peran gitu kan. Terus kemudian juga bisa menggunakan media seperti ini malam ya. Ini clay tapi claynya zaman dulu ya teman-teman ya. Terus kemudian juga bisa menggunakan media bak pasir dan tanah liat yang nanti kita bakal cobain. Halo Kak, udah bisa? Udah normal lagi Kak? Oke, biar sambil menata menata sinyal dan menata hati dulu ya teman-teman. Wah, aku dulu main tanah liat buat meja, kursi, asbak seru deh. Hmm, ya, tanah liat itu memang bisa bisa jadi banyak ya, meskipun terlihat kayaknya kok tradisional, kuno banget gitu, tapi sebetulnya bisa jadi media terapi yang efektif sih teman-teman. Suaranya Kak, Kak Berta, suaranya Kak, pengaruh sinyal atau pengaruh handsfree-nya nih? Kak Berta, Kak, nggak ada suaranya Kak Berta. Aduh, jadi ngomong sendirian. Kak Berta boleh apa? Ya, coba cari handset dulu ya. Oke, so teman-teman, play therapy ini memang satu jenis terapi yang sekarang ini sedang banyak dicari ya. Kelebihan dari play therapy sendiri ya, beberapa waktu lalu Kak Rani dan Kak Berta sempat ikut pelatihan tentang play therapy. Kelebihannya adalah bisa menggali atau mencari sesuatu hal yang ada di pikiran bawah sadar seorang anak. Kalau kita ngomong untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa pun bisa. Jadi misalkan lewat bermain peran, bermain figur seperti ini, kemudian nanti si anak akan, contohnya si anak akan diminta untuk bercerita gitu. Si rabbit kelinci ini sifatnya kayak gimana sih gitu. Si monyet ini sifatnya kayak gimana sih, misalnya kayak gitu. Nah, lewat cerita-cerita itu akan bisa mengungkap banyak sekali hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang tersimpan di pikiran bawah sadar si anak yang mungkin nggak bisa diungkapkan secara langsung gitu kan. Tapi lewat cerita kita bisa mendapatkan sesuatu sebetulnya masalah-masalah yang dipendam sama si anak itu sendiri, mungkin masalah di dalam keluarganya, masalah dengan orang tuanya, dan lain sebagainya. Itu bisa banget didapatkan lewat play therapy. Terus kemudian media-media yang lain, teman-teman juga bisa menggunakan pensil warna untuk menggambar bebas, untuk mewarnai. Nah, keajaiban dari menggunakan pensil warna dan menggambar, mewarnai, itu kenapa? Karena lewat warna, lewat menggambar, itu yang bekerja adalah pikiran bawah sadar gitu ya. So, banyak hal yang akan terungkap teman-teman ketika seorang anak diminta untuk menggambar bebas, untuk menggunakan pensil warna gitu kan. Bisa juga menggunakan spidol, kemudian membuat topeng, jadi kertas putih bulat kemudian diwarna, diberikan gambar-gambar animal, binatang atau apapun dengan media spidol dan lain sebagainya itu bisa banget ya. Semuanya bisa kita gunakan teman-teman. Kak Berta belum ada suaranya Kak. Halo Kak. Halo Kak Berta belum ada suaranya tuh Kak. Wah sayang banget nih lagi seru-serunya nih ya. Nah di sini juga Kak nggak ada suaranya Kak atau mungkin handsfree-nya boleh dilepas dulu Kak. Udah dilepas ya? Masih nggak ada suaranya Kak, masih belum dengar suaranya Kak. Oke. Nah, tadi Kak Rani menyiapkan teman-teman. Misalnya kalau kita mau pakai play therapy untuk anak kecil ataupun untuk orang dewasa, kita bisa gunakan salah satunya kayak gini nih. Kanvas ya kan, ini bisa dibeli didapatkan dimanapun, kanvas kecil. Kemudian nanti kita bisa gunakan cat air atau cat minyak untuk menggambar bebas atau menggambar animal. Dan nanti dari warna-warna yang dipilih oleh si anak tersebut kita bisa mendeteksi. Oh, lebih banyak pakai warna-warna yang ceria, mungkin misalkan merah, biru, hijau, atau lebih banyak pakai warna-warna yang gelap gitu. Nah dari warna pun kita bisa melihat kira-kira apa sih yang sedang dirasakan dan dialami oleh si anak ini, kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau kita mau menggunakan media kanvas. Gimana Kak suaranya? Masih belum sekarang.
Iya ya, suruh cari hotspot dulu ya. Nah, teman-teman, Kak Rani juga menyiapkan jenis permainan seperti ini. Nah, jenis permainan seperti ini nanti ada lem di sini. Kemudian ini seperti apa sih namanya? Kayak zaman dulu kita seperti prakarya gitu ya, prakarya ya. Nanti si anak akan diminta untuk menempel-nempel di sini. Tapi entah nih, ini kalau kita ngomong play terapi ini termasuk untuk sarana terapi atau enggak nih Kak Berta? Kak Berta, suaranya kok suaranya nggak kedengeran Kak Berta? Suaranya hilang. Coba mungkin live dulu nanti kembali lagi bisa nggak? Live dulu nanti kembali lagi Kak. Oke ya. Kalau Lego bisa nggak? Kalau Lego itu sarana bermain, tapi fungsinya bukan untuk terapi ya. Bisa lihat bilang. Jadi sarana untuk terapi itu memang contohnya seperti ini, seperti malam, clay, terus kemudian menggambar, mewarnai, bermain figur, dan nanti membuat sesuatu dengan tanah liat itu sendiri gitu. Karena kalau kita pakai Lego, iya memang dapat permainannya, playnya dapat, tapi bukan untuk terapi sih tujuannya gitu. Kalau kita pakai seperti boneka, pelajari dan lain sebagainya, kita kan mau menggali permasalahan si klien atau si anak itu gitu. Tapi kalau Lego kan kita nggak bisa menggali apa-apa gitu. Hai Kak, kok belum ya? Masih nggak ada suaranya? Jangan-jangan dari handphonenya ya? Atau dari apa ya? Masih nggak ada suaranya Kak? Ah, ngomong apa ya? Nggak ada suaranya. Aduh, sayang banget nih. Ya, ya, oke, oke, kita tunggu, kita tunggu. Saya ngomong sendiri dulu ya, perkenalan. Ya, jadi kalau Lego kita nggak bisa pakai ya, untuk bisa lihat bilang ya. Kemudian media lain yang bisa kita pakai, nah contohnya kayak gini nih. Nah ini biasanya Kak Rani pakai juga stempel ya. Jadi ketika kita sedang melakukan terapi untuk anak, biasanya satu satu sesi kita batasin ya, satu sesi cukup 45 sampai 60 menit ya untuk satu sesi terapi dengan anak-anak. Nanti kalau si anak ini berhasil melakukan sesuatu gitu kan, kita pakai stempel-stempel kayak gini nih, stempel-stempel lucu gitu kan, untuk reward atau hadiah untuk si anaknya. Akhirnya, kembali lagi. Saya sudah tegang ini kalau nggak bisa kembali, aduh gimana nih? Nggak jadi main tanah liat dong. Sudah belum? Ya, sudah, good, lancar. Oke, HP-nya oke ini. banget. Oh, HP-nya, saatnya ganti ya? Entah kan? Doakan teman-teman jobnya Mbak Berta lancar terus dan setelah ini bisa segera berganti handphone yang baru. Doanya ya teman-teman ya. Oke, lanjut Kak Berta. Lanjut. Ini tadi ada pertanyaan, kalau pakai Lego bisa nggak gitu? Mungkin boleh ditambahkan Kak Berta, Lego bisa jadi sarana terapi nggak sih untuk anak? Kalau Lego itu buat terapi bisa, Kak. Cuma untuk Hmm. terapi seperti ini, konsentrasi, Oh, gangguan konsentrasi ya. konsentrasi itu bisa Oke. buat digunakan untuk bermain. Seperti itu. Karena Oke. rata-rata anak yang gangguan konsentrasi itu dia dilatih untuk berenang atau bermain Mhm. Lego, membuat Lego, Oh, seperti itu kan. oke. Supaya Oke. dia bisa berkonsentrasi dan duduk tenang, seperti itu. Tapi bukan dalam konteks yang play terapi yang hari ini kita bicarakan, bukan ya, Kak ya? Enggak, Oke. bukan. Nah, Kak Berta, contoh nih, misalkan kayak buku-buku cerita seperti ini bisa termasuk untuk apa namanya sarana terapi juga nggak sih sebetulnya? Itu masuk ke cerita ya, Kak ya. Jadi Hmm, kita bisa buat kayak simulasi misalnya tentang dolphin atau lumba-lumba. Kalau kamu jadi lumba-lumba, kamu mau ngapain? Itu kan bisa menggali ya, Kak oh, ya. Seperti itu. oke ya. Kalau kamu Lebih ke, jadi lumba-lumba mau ngapain? Misalnya aku mau ini kejar Putri Duyung kayak gitu. Putri Duyungnya hmm, siapa gitu. Nah, nanti akan terbuka ah, semua kasus-kasusnya. oke, ya. Nah, Kak Berta, sebetulnya apa sih spesialnya play therapy? Kita kan hari ini ngomong play therapy yang metodenya itu dari psikodrama.
sebetulnya kelebihannya apa sih dibandingkan mungkin terapi-terapi yang lain atau play terapi dengan play terapi kan tadi banyak ya kita ngomong ya. Jadi kelebihannya apa sih play terapi dengan metode yang kali ini kita omongin dibandingkan Jadi metode yang lain? kalau play Dibandingkan terapi metode itu yang kan lain. lebih ke membantu anak ya Kak ya. Jadi lebih Hmm. membantu anak untuk memahami dan mengerti satu sama lain Kak. Seperti itu. Oh, maksudnya gimana Nah, tuh, Kak? terus bisa meningkatkan rasa kebersamaan, Oke. rasa kebersamaan anak-anak seperti itu. Terus kan itu kan bisa untuk berkelompok Kak, nggak hanya one on one. Seperti itu. Terus Oh. membantu anak-anak menemukan akibat dan perilaku mereka ketika berada dalam kelompok seperti itu. Jadi nggak hanya Hmm. one on one, jadi rame-rame itu juga bisa seperti itu. Nah, Oke. itu sih Kak tujuannya gitu. Jadi meningkatkan kemampuan sosial juga ya, si anak ini bisa juga ya Kak lewat play terapi ini ya. Iya, bener Kak, seperti itu. Oke oke. Nah terus pertanyaannya, play terapi kan di luar sana banyak tuh, Kak Berta. Medianya yang digunakan juga banyak gitu. Nah, kelebihan dengan media tanah liat ini, yang aliran psikodrama ini tuh, apa sih kelebihannya dan bedanya apa dengan yang lain-lain gitu loh, Kak? Kak, sorry, ini ya kayak dua ya suaranya. Masa? Oh ya, Mm-mm, kayak double-double gitu suaranya ya, Kak Berta ya? mm-mm. Ah, tapi di tempat saya kok oke ya. Aduh, harus gimana dong? Kedobelan gitu ya, Kak? Coba Feedback gitu ya? bisa diulang aja Kak ininya. Oke, Kakak dengar suaraku double pertanyaannya. nggak? Enggak, normal kok, oke kok suaranya kok. Iya, dua. Aku dengar dua. Oh, Kalau Kak Rani ngomong dua tuh suara. Heeh. oh, aduh ini kayaknya handphonenya emang minta diganti ya memang. Enggak, pertanyaannya gini Kak. Eh, kelebihan play terapi dengan media tanah liat dari aliran psikodrama ini dibandingkan play terapi dengan media yang lain, apa sih Kak bedanya? Aku gak dengar. Berarti harus pakai handset lagi kali Kak. Coba pakai headset lagi mungkin lebih oke, Kak. Coba aku pakai headset ya. Oke, oke. Ya, so teman-teman ya, info. Jadi, peliterapi sendiri tuh banyak sekali ya, alirannya, banyak sekali medianya, banyak sekali jenisnya. Bahkan di luar sana ada play terapi yang khusus menggunakan bak pasir, terus kemudian menggunakan figur-figur kecil-kecil gitu ya. Figurnya tuh bahkan bisa ratusan, bisa ribuan gitu kan. Figur-figur kecil bisa mulai dari princess, animal, binatang, apapun. Nah, nanti dari figur-figur itu si anak akan diminta untuk membuat sebuah cerita gitu. Nah, dari cerita si anak kita akan bisa lihat nih kira-kira apa sih yang sedang dirasakan atau problem yang sedang dialami oleh si anak itu sendiri gitu. Nah, itu menjadi salah satu media terapi untuk menyembuhkan trauma dari si anak atau mungkin ketakutan-ketakutan dia, kecemasan-kecemasan dia dan lain sebagainya. Oke, udah pakai handset ya, handsfree ya Kak ya. Suaranya hilang lagi. Aduh, suaranya kok hilang lagi ya Kak Berta ya. Udah lah, gak usah pakai headset Kak. Pusing aku. Tapi masih feedback nggak suara saya? Kedengeran? Masih feedback nggak? Suara saya masih feedback nggak Kak Berta? Suaranya double. Coba live lagi, ntar balik lagi. Kayak menggema gitu suaranya. Kalau suaraku gimana? Oke banget suaranya, udah kayak penyanyi papan atas. Padahal di sini penuh ya sinyalnya ya. Hmm, oke, Coba aja kita lanjut aja pelan-pelan ya. oke, oke. Pelan-pelan yang penting nyampe ya. Kak Berta, jelasin lebih banyak dong tentang play terapi ini sendiri, terus kemudian
simulasi tanah liatnya, kemudian terapinya tuh kayak gimana. Langsung praktek aja Kak, kayaknya udah pada penasaran nih. Iya, iya, iya. Oke. Mungkin nanti aku akan praktek ya. Hmm. Jadi di sini tuh kita nanti pura-pura mungkin aku punya masalah yang suka diledek sama temanku, seperti itu ya Kak ya. Jadi kita ambil Hmm. temanya itu ya. Oke. Nah, lalu rata-rata kalau kita sebagai psikolog kan eh, kita kasih ke anak. Jadi kan anak kan coba, ini kita ada tanah liat seperti itu kan. Lalu anak suluh meremas, seperti itu kan Kak, Hmm. meremas. Terus habis itu Hmm. apa yang kamu rasakan seperti itu. Kalau anak itu bilang, aku nggak merasakan apa-apa, pertama pasti anak seperti itu. Aku nggak merasakan apa-apa. Coba, apa yang kamu rasakan? Seperti itu kan. Nanti itu dia Oke. tiba-tiba tuh dia bisa jadi panjang kayak gini. Nah, setelah itu, Oh. apa yang kamu rasakan? Kok bisa sampai panjang seperti itu? Terus nanti dia akan cerita, iya sambil gini nih. Dia sambil bentuk sebuah pola sesuai dengan hatinya, Kak. Aku mungkin seperti ini. Hmm. Oh, aku ini sebel sama temanku. Aku dibilang gendut. Aku dibilang apa bodoh. Aku dibilang apa. Terus seperti ini. Kayak gitu kan. Hmm. Sesuanya. Oke. Kalau hatinya lagi Oke. dia nggak mau terbuka, nanti terus dipancing terus, Kak. Nah, terus habis itu dia nanti akan meremas lagi. Terus apa yang kamu rasakan kalau kamu diledek temanmu? Nanti jangan gini. Aku nggak suka kalau diledek seperti itu. Ya, dia marah, Kak. Seperti itu kan. Dia mulai Hmm. emosi kan. Karena aku Hmm. nggak gendut. Kenapa temanku bilang aku gendut? Seperti itu. Terus Hmm. gali lagi Oke. dulu. Nah, lama-lama kan Hmm. berlubang nanti itu. Lama-lama berlubang. Nah, setelah itu baru deh akhirnya si anak itu akan ngobrol terus, ulang-ulang terus gitu, Kak. Hmm. Ulang terus. Nah, setelah itu nggak mungkin satu hari, Kak. Itu kan pasti ada Oke. tahapannya dong. Anak nggak mungkin kita Hmm. harus buat report dulu kan. Kita buat Hmm. report, nanti anak itu nyaman, baru anak itu akan mulai membuat tanah liat itu. Jadi nyaman, jadi dia buat-buat seperti ini. Kamu buat apa? Seperti itu kan. Ini aku Hmm. buat ibarat seperti rumah, kayak gitu. Rumah apa? Rumah isinya hantu atau apa seperti itu ya Kak ya. Kan kalau anak yang Hmm. mungkin hatinya buruk gitu ya, jangan tiba-tiba ingin memunculkan emosinya seperti itu kan. Terus Hmm. habis itu dia tusuk-tusuk. Nah, setelah itu Kak, setelah selesai kita gali, kita nggak lama-lama. Setelah itu nanti, oke, sekarang kita sudah selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau anak itu hanya begini Kak, hanya begini, Hmm. ini dia udah mulai terbuka Kak. Seperti itu. Oh. Dia udah mulai terbuka. Tapi kalau dia masih begini, dia masih tutup, terus dia bentuk seperti ini, terus dia taruh lagi, dia belum terbuka. Hmm. Kalau dia sudah ninggalin ninggalin seperti ini di meja, dia terbuka. Besok Oh. pasti dia akan cerita lagi, sudah nyaman sama kita. Tapi kalau dikembalikan lagi, ini dia belum mau cerita. Jadi kita harus gali Hmm. lagi seperti itu. Nah, nanti kita kasih pola lagi, kita kasih pola kayak ada bentuk ikan, kayak apa lah. Nanti ini dijadiin kayak clay gitu loh, Kak. Tapi bedanya ini tanah liat, Hmm. seperti kayak Oh. gitu. Oke, oke. Jadi memang Menarik, menggalinya nggak menarik ya. mungkin satu hari, Kak. Nggak mungkin satu Ah. hari seperti itu. Kan tanpa sadar dia Hmm. remet-remet gini dia akan cerita, ya aku nggak mau, aku dibilang gendut, jelek, bodoh gitu kan. Oke. Nah, seperti itu. Terus apa kalau kamu dibilang kayak gitu kamu harus ngapain? Nanti lama-lama itu tuh nih beda, Kak. Kadang nanti tinggal segini kayak gitu. Tinggal segitu. Benar, ya. Karena Oh. aku pernah nangani kasus. Jadi dia itu Hmm. pelecehan seksual itu, Kak. Hmm. Hmm. Jadi kita menggunainnya seperti itu.
Nah, Menggalinya oke. dulu ya, menggali Ya. seperti itu biar dia nyaman sama kita seperti itu. Karena dia Hmm. sama orang lain dia nggak mau terbuka, Kak. Oke. Nah. Gitu. Terus dia tunjukkan eh jarinya seperti itu. hmm. Itu Nah, jadi tanah med liat itu bermanfaat khususnya untuk membantu anak-anak, Kak. Untuk melepaskan oke. emosi yang kuat. Seperti itu, Kak. Oke, Seperti ya. itu sih tanah liat. Seperti itu. Jadi untuk mendorong, untuk melanjutkan latihan dan mengembangkan atau menggali sesuatu yang baru. Itu gunanya Ah. untuk tanah liat, Kak. Seperti itu. Nah, itu kan ada Oke. 3 dimensi juga. 3 dimensi tanah liat, Kak. Seperti itu. Hmm. Nah, 3 dimensi itu kan manfaatnya tuh dibandingkan sama media yang lain tuh memang beda, Kak. Seperti itu. Jadi tanah Hmm. liat ini memang benar-benar memiliki manfaat yang luar biasa untuk anak-anak. Oke. Kecuali anak itu memang taktilnya memang jijik ya, jijik sama Ya. seperti ini. Kita bisa gunakan Hmm. clay seperti itu. Hmm. Nah, tanah liat ini juga merangsang apa? Kinestetik, Kak. Kinestetik Ah. anak-anak akan lebih mudah berhubungan gitu, Kak. Berhubungan Hmm. dengan pengalaman emosionalnya seperti itu. Hmm. Oke. Nah, setelah itu jadi di Hmm. awal tanah liat ini kita ajak anak-anak menggunakan latihan berteman dengan tanah liat, Kak. Berteman dengan Hmm. tanah liat seperti itu. Jadi, ayo kita main yuk. Kalau anak yang jijik ya, Kak, ayo kita Ya. main yuk. Kita harus temanan dulu dong dengan tanah liat ini. Tanah liat tuh nggak apa-apa kok, seperti itu. Tanah liat Ah. ini teman kita. Kalau kita ada masalah atau apa, kita main aja sama dia. Kita cerita aja sama dia. Nah, supaya anak tuh Hmm. bisa kita pancing emosinya, seperti itu, Kak. Jadi masalah tertentu dapat diatasi dengan mengajak anak-anak itu membuat pahatan yang terkait dengan masalahnya. Seperti itu, Kak. Hmm. Jadi tanah Oke. liat ini juga sesuai untuk konseling kelompok, Kak. Oh. Seperti itu. Jadi manfaatnya tanah liat itu memang luar biasa, Kak. Seperti itu. Oke, ya, ya. Medianya sederhana banget, tapi ternyata manfaatnya bisa sangat besar ya, Kak Berta. Berarti Iya, benar, Kak. bisa individual, bisa juga kelompok ya, Kak Berta, dan tidak terbatas usia ya sebetulnya ya. Iya, betul. Jadi Oke, kita ya, buat ya. pahatan sesuai dengan masalahnya dia. Oh, oke, oke. Nah, ada pertanyaan nih Kak Berta sebelum kita lanjut. Apakah ada trik khusus penggunaan play terapi dengan tanah liat atau clay untuk kasus-kasus pelecehan seksual pada anak? Ada trik khususnya gitu nggak sih Kak Berta untuk kasus pelecehan seksual pada anak? Oh, enggak sih ya, nggak ada ya. Jadi nggak ada Nggak ada ya? trik khusus penggunaan play terapi dengan tanah liat atau clay untuk kasus-kasus pelecehan seksual. Jadi kita kan cuma pengen dia tuh terbuka aja gitu. Kenapa sih? Karena Hmm. kok mungkin tadinya ceria, tiba-tiba dia pemurung. Kenapa? Mungkin orang tuanya mungkin nggak bisa menggali, nggak bisa anaknya nggak bisa terbuka sama orang tua karena takut atau gimana. Nah, mungkin bisa dibawa ke Hmm. profesional supaya mungkin terbantu agar dia bisa membuka apa yang dia rasakan seperti itu. Nah, kita hanya membantu, membantu untuk mengatasi masalahnya dia supaya orang tuanya juga tahu kenapa kok anakku akhir-akhir ini kok jadi pendiam, kenapa kok nggak kayak Hmm. dulu, dulu ceria kenapa sekarang pendiam, seperti itu, Ah, Kak. oke. Jadi gunanya hanya untuk menggali saja, seperti itu, menggali sesuatu Oke. masalah. Karena kalau dia sudah terbuka, berarti beban dia sudah berkurang. Oke, baik. Tapi setelah setelah keluar permasalahannya, setelah bisa cerita, lalu tahapan terapi berikutnya tetap bisa menggunakan tanah liat itu, Kak. Iya, bisa menggunakan tanah liat itu sampai selesai masalahnya. Bisa juga kan kalau Hmm. anak kadang main ini, nah mungkin kita bisa ganti metode, metode lagi, tapi tetap sama. Hmm. Makanya terapi bermain Oh, juga, supaya tidak oke. bosan. Kecuali Hmm. usianya itu sudah 16, 15, 16, mungkin bisa tuntas. Dengan kita cerita konseling biasa, kita kasih ini, kan dia cerita sendiri, seperti itu, Kak. Ya, betul. Tapi unsur terapeutiknya tuh di mana sih, Kak? Ke ciri-ciri kekhasan dari metode pakai tanah liat ini, Kak? Unsur unsur terapinya tuh ada di mananya, Kak? Kenapa, Kak?
unsur terapinya dengan media tanah liat itu ada di mana sih kekasannya gitu? Mungkin yang beda dengan media-media yang lain gitu. Teksturnya, teksturnya Kak. Oh, Sama dengan oke. misal dia punya masalah kayak trauma gempa bumi atau bencana Ya, alam. ya. Nanti dia kan Hmm. akan buat tanah liat ini jadi kayak gempa bumi seperti itu. Kan ada juga yang Oh. pakai yang pola yang ini nanti buat apa? Vas bunga seperti itu kan. Nah, itu Hmm. dia bisa buat apa gitu. Mungkin dia bisa buat gunung. Oh, ternyata dia tuh dulu pernah trauma karena rumahnya deket gunung Oh. terus meletus seperti itu. Oh. Atau mungkin dia pernah Oke. dibully, bully Hmm. temennya. Jadi dia hancur. Jadi hancur berkeping-keping. Seperti tadi aku bilang, hanya tinggal segini saja. Lah, sisanya Hmm. kemana? Habis. Gitu. Hancur. Hmm. Oh, seperti itu. Terus Oke. sisanya itu mau kamu apain? Aku mau simpan. Kenapa? Hmm. Karena aku mungkin apa, seperti itu. Ah, Nah, oke, mungkin oke. seperti itu sih simpelnya ya untuk terapi. Oke. Emang Hmm. sebagai konselor atau psikolog memang harus bisa bagaimana caranya supaya si klien itu bisa membuka semua Ya, ya, betul. permasalahannya. Hmm. Tapi memang banyak banyak penelitian yang mengungkapkan ternyata dengan kita meremas sesuatu, contohnya meremas ya seperti ini ya, permainan malam, clay atau apapun itu memang bisa merelaksasi otak dan pikiran bawah sadar kita ya, Kak Berta ya. Fungsinya relaksasi juga Iya, ya, betul. Kak. Kita pun yang sudah dewasa Iya, juga kadang ketika cemas, ketika ketakutan dengan permainan yang meremas, makanya kayak squishy dan lain sebagainya itu kan memang bisa menurunkan ketegangan di otak ya, Kak Berta ya. iya, betul. Kan itu juga Ah, melatih oke. sensorik ya, motorik, Ya, ya. seperti itu kan, Kak? Betul. Nah, berarti kan sebetulnya play therapy salah satunya dengan media tanah liat, meskipun kelihatannya simple, tapi bisa mengungkap hal yang sangat dalam ya, bahkan yang mungkin dengan metode lain tidak terungkap atau tidak akan kelihatan ya. Jadi spesial banget ya sebetulnya play therapy itu ya, Kak. Iya, betul, Kak. Karena kan kita Hmm. ajak ngomong aja dia main seperti ini, dia tiba-tiba akan ngomong, akan menikmati sendiri, terus akhirnya akan muncul kan, akan muncul apa yang dia rasa, Hmm. seperti itu. Oke. Nah, misalnya kalau tadi anak yang trauma karena letusan gunung berapi misalkan, kemudian tadi kan membuat clay-nya bentuk gunung gitu, Kak Berta. Itu ketika nanti proses terapi, pertemuan selanjutnya dan lain sebagainya, akan ada perubahan gitu ya, Kak? Maksudnya tanah liat yang dia bikin bentuknya nggak sama lagi gitu ya? Iya, betul. Jadi itu kan eh, terus Ah, ada perubahan, Kak, seperti itu. Karena kan hmm. nanti kan ada instruksi ya, Kak, ya, dari kita. Gulingkan tanah liat, itu kita gulingkan. Oh, Pertama, oke. supaya dia berteman dulu. Terus pipihkan tanah liat kan. Jadi lebih baik kalau terapi menggunakan tanah liat itu di lantai. Gitu. Jadi sambil bermain Hmm. kan di lantai, gulingkan, Hmm. pipihkan, lalu padatkan, ambil sedikit, seperti itu, kumpulkan, terus gulingkan Hmm. lagi. Itu biar dia rileks, Kak, seperti itu. Lalu buatlah lubang Oh. di dalamnya menggunakan jari, pencet, Hmm. itu. Hmm. Terus pisahkan dan buatlah ular, apa panjang, seperti itu. Hmm. Nah, Hmm. jadi seperti itu, Kak. Jadi kita buat pertama seperti itu supaya si anak nyaman dulu, bisa Ya. berkenalan dengan si tanah liat ini. Ah, oke. Berarti berarti kita pun bisa semua orang bisa menyiapkan ya. Penting media sudah ada media tanah liat, kita bisa langsung praktek gitu ya, Kak Berta ya. Iya, bisa. Bener, Kak. Wah, Oke. ada instruksinya Oke. ya. Gulingkan dulu, terus Hmm. pipihkan. Setelah itu ambil sedikit, padatkan hingga menjadi Hmm. gumpalan. Seperti itu. Jadi Oke. itu ada step-stepnya, Kak. Seperti itu. Ah, dan setiap step itu ada tujuannya sendiri-sendiri ya, Kak, simbolik gitu ya. Iya, bener. Seperti itu. Oke. Hmm. Ya, menarik banget nih ya. Buat teman-teman yang nanti pengen belajar soal play therapy untuk anak dengan media tanah liat, nanti kita akan bikin webinarnya ya, Kak Berta ya. Yang kemarin behavior Iya, therapy kita juga belum set betul. jadwalnya ya. Nanti teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut, kita akan adakan webinar.
behavior terapi untuk anak dan juga ini ya play terapi dengan media tanah liat ya. Pokoknya nantikan aja jadwalnya ya. Jadi di sana nanti kita akan belajar teori dari basic, kemudian fungsi, tujuan, manfaat, cara penerapannya mulai dari awal sampai akhir semuanya lengkap ya Kak Berta ya. Iya, betul Kak. Seperti itu. Oke, Jadi siap. anak-anak bisa mengeksplorasi seperti itu, mengeksplorasi Ya. hubungan dan apa namanya? Mengembangkan pemahaman gitu Kak atas hubungan tersebut. Oke oke ya. Ini juga sebetulnya kan salah satu jenis terapi yang reflektif ya Kak ya. Maksudnya lewat apapun yang dibentuk atau dilakukan sang anak sebetulnya juga merefleksikan apa yang ada di dalam hatinya, pikirannya, emosinya ya Kak. Seperti kita Iya, berkaca gitu ya maksudnya ya. iya. Baik, oke. Ya, 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 menarik banget. Nah, Kak Berta, tanah liat ini ada, tadi kan kalau Kak Berta praktek kecil kayak gitu aja udah bisa untuk praktek ya. Iya Kak. Tapi untuk nanti di terapi yang sesungguhnya ada minimalnya nggak sih harus beratnya berapa, harus tanah liat yang seperti apa atau gimana gitu? Ada Kak. tiga Ah, puluh kali 30 cm kali 20 cm kali 10 cm. harus ya, itu untuk pakem dasarnya dulu ya, harus segitu ukurannya ya Kak. Iya, harus segitu. Jadi 30 cm Hmm. kali 20 cm kali 10 cm. Oke. Hmm. Ini tanah liat nggak akan mungkin mengeras ya, Kak? Atau suatu saat nanti bisa mengeras, Kak? Kenapa? Bisa mengeras nggak? Mengeras. Iya, memeras. Jadi kan nanti Mengeras. digulungkan dulu. Bisa Hah? mengeras. Mengeras, Iya, mengeras. iya, oh mengeras. Ya. Bisa Kak, bisa mengeras. Oke, oke. Bisa mengeras kalau Hmm. lama-lama didiemin. Makanya kan harus ditutup Kak. Oh, penyimpanannya harus tertutup rapat ya, Kak ya? Iya, Oke. betul. Kak Berta, berarti ketika seseorang misalkan bukan seorang psikolog, bukan seorang terapis, misalkan seorang guru atau orang tua, bisa juga menggunakan media tanah liat ini untuk ke anak-anaknya ya, sebagai sarana Bisa, terapi, relaksasi gitu, bisa ya? Semua orang bisa melakukan ya, Kak? bisa. Bisa dilakukan di rumah, ya kan, sambil nonton TV atau sambil Hmm. santai. Anak kasih ini, Hmm. suruh cerita, nanti cerita, Oke. seperti itu. Tapi ada Oke. juga anak yang nggak mau ya cerita sama orang tuanya, Iya, 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 takut, betul, seperti betul. itu. Mungkin sudah ada Iya, rasa makanya insecure butuh atau seorang nggak aman ya. profesional untuk membantu. Ya, ya betul sekali. Ya, so teman-teman, ini pengalaman nyata ya. Memang di lapangan kita sebagai psikoterapis untuk anak, sebagai seorang psikolog, kadang juga ada hambatan ya, Mbak Kak Berta ya, Ya, di mana kadang orang tua tuh kan merasakan ada keluhan atau gangguan tertentu pada diri si anak gitu. Nah, kadang juga ada anak yang memang sulit untuk mengungkapkan isi hatinya pada orang tuanya sendiri ya, entah entah memang merasa tidak aman atau mungkin ada ketidaknyamanan tertentu sama si orang tua. Nah, disinilah sebetulnya psikoterapis dan psikolog berperan ya, Kak Berta ya. Kita sebagai orang iya ketiga betul. yang bisa menjadi apa ya, penyalur untuk keluarnya rasa dan emosi si anak gitu ya. Ya salah satunya kalau anak kan kadang memang butuh media ya, nggak selalu langsung bisa cerita secara verbal gitu. Nah, media tanah liat, media play terapi, permainan, gambar berwarna dan lain sebagainya, semua itu bisa kita olah, kita pakai ya, Kak Berta ya. Iya, betul Kak Rani. Oke, ya. Ih, Kak Berta, waktunya tinggal 1 menit nih Kak Berta. Tapi luar biasa banget sih, dapat dapat sesuatu sih, dapat ada gambaran sih Kak Berta. Nah, buat teman-teman nanti yang ingin belajar lebih serius, nantikan ya, nantikan webinar dari kami tentang play therapy dan tentang behavior therapy ya, Kak Berta ya. Dan buat teman-teman nanti Iya, di tanggal 18 Juli dari komunitas inspirasi Kak Rani bersama Bu Sukma akan mengadakan kelas The Power of Inner Beauty. Nanti langsung daftar aja bisa DM ke Kak Rani, cuma 50.000 kelasnya lewat webinar Zoom ya, teman-teman ya. Thank you banget ya Kak Berta buat malam ini waktunya penjelasannya. Kita ketemu lagi di session nextnya nanti mungkin dengan jenis terapi yang beda lagi atau lanjutan dari terapi yang ini ya Kak Berta ya. Dan iya makasih sama-sama juga Kak Rani. ya, makasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Thank you banget selalu mendukung kami dan semoga kita semua selalu sehat dan sukses ya. Thank you ya.